Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Syafiq B ya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tema Meta Ads for Property ya. Jadi beriklan untuk properti di Meta Ads. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kebetulan ya, kemarin saya mendapatkan seorang klien. Dia meminta saya untuk mengiklankan propertinya. Nah, kemudian saya coba dan hasilnya ternyata bagus. Dengan begitu, saya kira hal ini bisa untuk dibagikan kepada Anda semuanya, terutama Anda-Anda yang aktif di bisnis properti ya. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini memang properti salah satu channel pemasaran yang paling banyak adalah melalui Meta Ads. Jika kita bicara tentang iklan ya. Kalau organik, saya rasa tidak perlu kita bahas karena seperti yang kita tahu bahwa organik bagus ya kan. Tapi kalau kita bicara bisnis, apalagi Anda serius, Anda seorang yang cukup berpengalaman di properti, maka iklan ini merupakan hal yang wajib Anda coba ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang marketing online ya kan, atau pemasaran digital, ketika Anda menggunakan organic traffic ya, maka jangkauan Anda akan sangat terbatas. Apalagi Anda bukan orang yang dikenal banyak orang, Anda bukan selebriti, personal branding Anda juga belum terbangun ya kan, maka reach Anda atau jangkauan Anda sangat terbatas. Sehingga itulah kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang aktif dalam marketing, utamanya properti, mereka menjalankan iklan, salah satunya di Meta Ads. Salah satu bukti atau jika Anda ingin tahu di mana iklan properti di Meta Ads, mari kita riset ya sebelum kita mengulas iklan yang saya jalankan ini. Oke, kita ketik rumah, itu aja, rumah Sidoarjo, itu aja. Ini kan kata kunci ini adalah kata kunci properti ya. Dengan kata kunci rumah Sidoarjo ini ada 380, dan ini bukan hasil yang akurat ya, ini bisa lebih karena beberapa orang biasanya menonaktifkan iklan ketika dia mungkin tidak bisa menghandle it. Tapi di sini ada 380 hasil. Nah, ini semuanya adalah postingan-postingan atau iklan-iklan di Meta Ads yang mereka semuanya membeli atau beriklan. Mereka membeli jangkauan ya, agar apa yang ia iklankan, apa yang ia jual itu dapat terbeli. Makanya ini, ya kan? Ini juga iklan. Rumah satu lantai 400 jutaan guys. Oh. Lokasinya ini di Sedati ya. Ini iklan. Ini sudah progres pembangunan. Oke, saya besarkan ya. DP 0%. Oh, oke. Sudah dapat rumah di sini. Ukuran rumah di sini itu, nah sekarang. Jadi semuanya ini beriklan. Mereka membayar ke Meta Ads. Dan Meta Ads akan menjangkaukan iklan mereka ke banyak orang. Ya, keren nih, rumah 944 juta bisa punya kolam renang gini. Ternyata mewah tuh nggak harus mahal ya. Apalagi luas tanahnya udah di atas 100 meter persegi. Nah, enaknya tuh pintunya di... Ini semuanya iklan. Ya. Nah, ini juga iklan. Kahuripan Nirwana. Akses jalan lebar, sebelah toan. Sekolah Al-Azhar di dalam perumahan. Apartemen Prospero di dalam perumahan, desain modern dan eksklusif. Jadi semuanya ini adalah iklan di Meta Ads. Dan mereka semuanya beriklan, rela untuk spending
uang di Meta Ads? Tentu karena apa? Karena hasilnya nyata. Jadi ketika beriklan, lead yang masuk itu bisa langsung pada hari itu juga. Beda kalau Anda menggunakan organik kan. Mungkin Anda posting di beberapa grup, mungkin 10 grup atau 20 grup. Mungkin yang menjadi lead cuma 1. Atau bahkan nggak ada. Anda harus masuk ke grup-grup posting-posting ya kan. Dan itu melelahkan. Sementara dengan iklan Meta Ads, Anda cukup membelanjakan sekian, Anda sudah menjangkau ribuan orang. Ya. Dan iklan Anda ditampilkan ribuan kali, dengan lead langsung hari itu Anda dapat. Tinggal Anda bagaimana mengelola lead yang masuk. Mungkin Anda bisa tanya-tanya, kemudian interaksi, sampai pada konversi, sampai pada closing. Nah, langsung saja ya. Oke. Jadi ini adalah iklan dari klien ya. Kebetulan dia mengiklankan properti. Dan dia tahu bahwa saya aktif dalam beriklan, sehingga dia menghubungi saya untuk membantu mengiklankan propertinya. Jadi seperti yang Anda ketahui di video-video sebelumnya, bahwa saya memang sudah lama, sudah cukup berpengalaman di Meta Ads ya. Karena selain produk-produk seperti ini, ada juga produk skincare yang saya iklankan. Ini adalah iklan Cipas hari ini. Saya spill sedikit aja ya. Ya, lihat ya. Jadi ada 2 pembelian dari iklan saya hari ini dengan biaya 6.600 ya. Saya anggarkan 35.000 setiap hari ya. Dan saat ini sudah dibelanjakan 13.000. Jadi saya sudah keluar uang 13.000. Dengan 13.000 ada 2 pembelian, maka biaya per hasil adalah 6.600. Jadi sudah habis 13.000, ada 2 penjualan nih. Nah, kira-kira berapa omsetnya ya? Omsetnya ternyata 530.000 lebih. 530.000 sekian lah. Jadi ini sangat bagus. ROAS-nya 40,16. Ini adalah iklan yang saya jalankan untuk produk skincare ya. Nah, tapi kita tidak membahas ini juga saya bahas pada video sebelumnya. Bagaimana cara mengoptimasi iklan Cipas. Ada tekniknya, ada caranya. Jadi Anda yang mungkin saat ini punya produk di Shopee, di Marketplace, ingin beriklan dengan Cipas, Anda harus tonton video saya sebelumnya ya. Di situ saya bocorkan optimasi yang saya lakukan sehingga iklan yang saya jalankan ini bagus gitu. Apa indikator bagus? Ya minimal tidak boncos. Untung. Ya. Jadi dengan keluar 13.000 ternyata dapatnya 530.000. Ya, bagus sekali gitu kan. Oke, kita kembali ke tema properti. Jadi ini adalah iklan yang saya jalankan ya kan. Ini adalah iklan yang menuju WhatsApp. Karena klien saya ini kebetulan suka berhubungan atau berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan dia lebih suka lead yang masuk itu instan, banyak. Kemarin sempat saya tawari untuk menggunakan landing page, tapi beliau rasanya terlalu rumit mungkin bagi dia. Sehingga dia mau WhatsApp saja. Jadi ini adalah iklan yang saya jalankan. Iklannya adalah iklan menggunakan anggaran di campaign. Dulu kita menyebutnya adalah CBO ya. Sekarang berganti nama jadi anggaran campaign advantage. Nah ini iklan ini jenisnya lelang ya. Kemudian tujuannya interaksi. Kenapa? Ya mungkin saya karena mendapatkan arahan agar yang penting banyak yang masuk leadnya kan. Apalagi dia nggak menggunakan landing page dan terbiasa menggunakan ini, maka ya udah nggak apa-apa. Nah, kemudian settingannya seperti biasa ya. Ya, kita setting langsung ke WhatsApp, ya kan. Kemudian di sini saya setting juga untuk wilayah-wilayah serta umur, ya kan, dan penempatannya. Kemudian untuk konten, nah ini konten ini seperti ini teman-teman ya. Nah, karena kemarin saya sempat testing, ternyata
konten dari beliau yang dikirimkan saya nggak bagus, sehingga saya minta ya udah pakai video aja yang ada apapun. Bahkan kalau video yang diupload di TikTok itu ada, ya udah itu pakai aja. Jadi ini adalah salah satu properti di daerah Gresik. Sesimpel ini. Aduh, ya ampun Mbak Say. Aku tuh nunggu pembeli mau survei dari tadi kok gak teko-teko gitu sih apa nasibku ki Mbak, ya ampun. Iya, udah bisa loh Mbak. Lah yo ya apa? Nah, oke kilo omahe Mbak ya apa? Lokasinya cuakep. Loh, wis apik kok ngene lho guys ya. Wis aja pakai lama tahun guys. Ya. Ini ada 5 video di iklan ini yang saya gunakan. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Rumah yang sudah 100 meter dari raya Belaan. Ya di sini tuh dapurnya kan. Cuman langsung cat aja di WA. Ya kan? Nah, ini juga. Jadi kalau teman-teman beriklan di Meta Ads, saran saya jangan gunakan satu konten ya. Anda harus gunakan lebih dari satu. Agar apa? Agar algoritma bisa memilih mana yang harus dimenangkan. Sesimpel itu. Saya ya Allah ini loh, tak tunjuk no Yuda Abadi Jaya ya. Project ke 55. Ini loh lokasinya, lihat. Sebelah sini juga nanti rumahnya sebelah sini menghadap ke barat. Nah, ini juga iklan video. Semuanya video. Karena apa? Saya kira sekarang market lebih suka dengan hal-hal yang bersifat konten kayak gini ya, konten-konten yang simpel yang nggak perlu editing maksimal tapi poinnya sampai gitu. Ya ampun. Itu bilang kita nggak ada real lokasinya ya, lihat teman-teman rumahnya cukup 300 juta aja ya, kemudian DP-mu 50. Oh gitu ya, ini juga itu bilang kita nggak ada real tahun guys, sekitar 2 jutaan aja angsurannya ya. Oke, proses tanpa BI checking. Nah ya, jadi konsep video-video seperti ini ternyata bagus untuk iklan. Bayangkan kan, strategis sekali ya. Mudah tanpa bank, tanpa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah iklan yang sampai saat ini masih aktif ya, berjalan. Jadi iklan ini saya anggarkan 100.000, kemudian 1 adset dan iklannya ada 5. Ya. Teman-teman bisa contek strategi saya apabila Anda ingin mengiklankan propertinya di Meta Ads. Jadi saran saya jangan gunakan satu video atau satu konten ya, karena itu bisa kurang maksimal gitu lah. Jadi saat ini ada 8 lead. Ya. Coba saya refresh ya. Oke, masih 8 lead ya. Nah, kenapa saya menggunakan konten video? Karena kemarin sempat testing, hasilnya kurang maksimal. Tapi untungnya tidak cukup, masih spend 17.000 sudah saya hentikan karena saya sudah membaca, sudah mengerti. Kayaknya nggak bagus ini performanya. Ya, iklannya cuma gini kemarin itu. Nah di gambar kayak postingan gitu kan. Jadi gambar ada harganya, ada DP-nya. Memang apa biasanya kan kayak gini konten itu. Tapi ternyata nggak winning gitu loh. Ya, satunya juga seperti itu. Nah, kemudian saya ganti dengan menggunakan iklan video yang ya simple-simple, yang penting poinnya jelas. Ya, ternyata performanya bagus gitu. Ya, Anda tahu sendiri bahwa hari ini ya. Oke. Nah, CPR-nya bagus. Jadi teman-teman yang saat ini aktif di bidang properti, marketing properti, Anda bisa mulai belajar tentang iklan Meta Ads ya. Karena apa? Yaitu tadi Anda perlu jangkauan yang besar, perlu impresi yang banyak.
Tapi jika Anda mengandalkan organik, maka Anda akan kelelahan dan pasar Anda akan tergerus oleh mereka-mereka yang sudah beriklan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah dan insya Allah akan saya jawab. Sekian video kali ini. Teman-teman semuanya, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.